Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam literasi. Perkenalkan, saya Lanui Taipabu, guru mata pelajaran agama Islam SD Negeri Tawabijaya, Kecamatan Huamul Belakang, Kabupaten Seram, bagian Barat. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kita sudah selesai mengikuti proses BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum, dan kita sudah memahami apa itu asesmen nasional, apa itu asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari asesmen literasi, asesmen numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dan pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita setelah selesai melaksanakan BIMTEK AKM dan sudah mendapatkan sertifikat, bisa memanfaatkan sertifikat itu dengan maksimal. Dan teman-teman guru harap mengetahui bahwa sertifikat 32 jam pelajaran yang dikeluarkan sebagai bentuk kelulusan dari proses BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum itu dapat kita manfaatkan untuk proses kenaikan pangkat dari subunsur pengembangan diri. Bagi teman-teman guru yang berpangkat atau bergolongan 3A sampai 4E, diwajibkan memiliki angka kredit dari subunsur pengembangan diri. Misalnya saya guru bergolongan 3A, dan apabila saya akan mengajukan proses kenaikan pangkat dari 3A ke 3B, saya membutuhkan paling kurang 3 angka kredit yang bersifat wajib dari subunsur pengembangan diri. Dan sertifikat 32 jam pelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk kelulusan dari mengikuti proses BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum itu dapat kita ajukan dalam pengajuan kenaikan pangkat. Dan teman-teman harus mengetahui bahwa proses pemanfaatan sertifikat 30 jam pelajaran ini tidak hanya dengan sertifikat itu sendiri. Setelah selesai mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum, teman-teman diharuskan menyusun laporan pengembangan diri yang akan dilampirkan dalam rupa pengusulan pangkat. Dan kerangka laporan pengembangan diri itu tidak bisa dibuat sesuai dengan keinginan kita, harus sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam buku 4 Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Dan apabila kita baca buku 4 Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan itu, di sana kita akan menemukan kerangka laporan pengembangan diri yang sudah ditetapkan. Dan dalam kerangka laporan pengembangan diri itu ada 3 bagian. Yang pertama itu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Di bagian awal dia memuat judul diklat yang diikuti. Kaitannya dengan BIMTEK yang kita ikuti, maka judulnya adalah BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Yang kedua dari bagian awal itu ada yang namanya keterangan tentang kapan waktu pelaksanaan BIMTEK. Di situ kita sebutkan kapan BIMTEK dilaksanakan. BIMTEK dilaksanakan dari tanggal 4 Januari sampai 27 Februari 2021 dan dibagi per angkatan. Dan teman-teman yang angkatan 1 menyampaikan dia berasal dari angkatan 1, dia mengikuti dari angkatan 1, yang angkatan 2 sampai angkatan 11. Kemudian ada keterangan tentang kapan pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat dilaksanakan atau BIMTEK dilaksanakan. Tujuan dari pelaksanaan BIMTEK, lama waktu pelaksanaan BIMTEK, surat penugasan penyelenggara atau pelaksana BIMTEK, surat persetujuan dari kepala sekolah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana diklat atau BIMTEK. Dan teman-teman, surat tugas atau surat persetujuan itu disertakan bukan yang asli ya, tapi disertakan yang fotokopi. Kemudian sertifikat BIMTEK-nya juga itu disertakan yang fotokopi tapi disahkan oleh kepala sekolah bagi guru. Dan apabila yang mengajukan pangkat itu adalah kepala sekolah, maka sertifikat BIMTEK atau diklatnya itu dilegalisir atau disahkan oleh kepala dinas. Kemudian kerangka laporan pengembangan diri yang berikut itu ada bagian isi. Di bagian isi itu bagian pertama dia menjelaskan tujuan dan alasan mengikuti BIMTEK atau pengembangan diri yang dilakukan.
tujuan dan alasan untuk apa kita mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum dijelaskan secara jelas di situ. Kemudian deskripsi materi yang diberikan dalam diklat atau BIMTEK, materi apa saja yang kita dapatkan selama proses BIMTEK, kemudian digambarkan, dijelaskan, secara garis besar materi-materi itu. Kemudian tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru peserta BIMTEK atau pengembangan diri berdasarkan hasil dari mengikuti diklat tersebut. Di sini maksudnya tindak lanjut apa yang akan kita lakukan sebagai guru pasca mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum, dan apa dampaknya terhadap perkembangan kemampuan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemudian dampak yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana setelah mengikuti BIMTEK mengikuti BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum, dampak apa yang kita rasakan sebagai guru dan apa pengaruhnya terhadap perkembangan kemampuan peserta didik. Dan kemudian di bagian isi yang terakhir itu ada yang namanya penutup. Kemudian di bagian akhir ada lampiran berupa matriks ringkasan pelaksanaan diklat yang disajikan dengan tabel sebagai berikut. Tabel pertama itu nama kegiatan BIMTEK dan nama BIMTEK, misalnya BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum, dituliskan di matriksnya yang pertama. Yang kedua, tempat dan jam. Tempatnya di mana? Tempatnya di laman web Guru Belajar gurubelajar.kemendikbud.go.id. Jadi dia daring ya. Kemudian ada kompetensi apa yang kita dapatkan setelah mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum itu kita tuliskan situ. Kemudian nama fasilitator, biasanya dalam diklat atau penataran kursus ada fasilitator yang mendampingi. Kalau kita di BIMTEK AKM itu fasilitatornya siapa? Ya, kemungkinan fasilitatornya itu tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merancang atau mendesain proses BIMTEK itu dari materi-materinya, durasi jamnya sampai teknisnya. Kemudian nama kegiatan BIMTEK, sudah jelas nama kegiatan BIMTEK. Kalau teman-teman yang menyusun laporan pengembangan diri ini terkait BIMTEK Guru Belajar mungkin disebutkan nama BIMTEK-nya itu BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Kemudian ada nama penyelenggara BIMTEK. Nama penyelenggara BIMTEK itu sudah jelas ya teman-teman ya. Di BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum ini dilaksanakan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada dampak. Dampak di sini tentang mengenai perubahan prestasi peserta didik setelah mengikuti BIMTEK dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Apa dampaknya bagi perkembangan kemampuan peserta didik? Misalnya dalam menghadapi asesmen nasional, dalam memahami apa itu asesmen numerasi, apa itu asesmen literasi, bagaimana menjawab atau menyelesaikan soal-soal asesmen literasi dan numerasi itu, teman-teman. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya dan saya mohon maaf. Tapi ingat teman-teman, sebelum tutup, teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar di video YouTube saya. Dan teman-teman apabila berkenan dengan konten yang saya buat ini, mohon like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman, tidak pungut bayar. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.